Shalom dan selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Puji dan syukur kita patut haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang pemilik hidup dan kehidupan kita sampai hari ini. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir di tempat ini semua dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun di awal tahun 2021 ini begitu banyak pergumulan hidup yang kita hadapi sampai hari ini. Pesawat jatuh, gempa bumi, banjir, bahkan COVID-19 yang sampai hari ini terus menghantui kehidupan kita. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara-saudara di rumah yang harus kehilangan orang-orang yang dikasihi karena pandemi COVID-19 ini. Tapi satu yang kita percaya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dari gedung Gereja Toraja Jemaat Tamalate, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dalam acara ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar. Ini merupakan ibadah yang pertama di tahun 2021. Kami percaya bahwa Tuhan begitu baik bagi seluruh PWGT dimanapun kita berada. Dan kami PWGT Jemaat Tamalate pada saat ini akan bersama-sama hadir dalam ibadah pada sore hari ini. Ibadah kita pada saat ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yohana Ati STH. Shalom Ibu Pendeta, Shalom. apa kabar? Baik. Iya. Dan saat ini juga kita akan ditemani dalam lantungan pujian oleh Ibu Marita Sasabone. Shalom Ibu, apa kabar? Ya, dan kita juga akan ditemani dalam pemainan piano oleh Saudari Liah Mangapan. Shalom Liah, apa kabar? Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, dan saya Novianti Pangalingan akan menemani saudara-saudara sebagai liturgis. Tuhan Yesus baik dan sungguh sangat baik. Kasih setianya tidak akan pernah berhenti kita alami. Tema kita dalam ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar pada saat ini yaitu kasih setia Tuhan. Kita merasakan bahwa begitu banyak pergumulan kita sampai hari ini, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berhenti Ia nyatakan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita sebagai ibu-ibu PWGT jemaat dimanapun Tuhan tempatkan kita, mari terus berkarya di ladang Tuhan, mari terus bersaksi bagi Dia. Jangan pernah kendorkan pelayanan kita, tapi terus berkarya dalam ladang Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama menyanyikan Mars PWGT dan dilanjutkan oleh himne PWGT yang akan dipandu oleh Ibu Mariana Mangapan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Menghadapi badai dunia.
Silakan duduk. PWGT Jayalah, Tuhan akan terus melengkapi kita untuk tetap terus berkarya dalam ladang Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua PWGT Klasis Makassar yang akan dibawakan oleh Ibu Lili Inako Pongtasik. Mari sama-sama kita mendengarkan. Selamat sore, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan PWGT Klasis Makassar. Pada sore hari ini, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah syukur bulanan yang pertama kali diadakan oleh PWGT Klasis Makassar di tahun 2021 ini. Semoga ibadah kita secara virtual pada sore hari ini tetap membawa sukacita untuk kita semua. Ibu-ibu dan bapak-bapak, PWGT Klasis Makassar telah menyusun program-programnya untuk tahun 2021 ini. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Dalam minggu ini buku program itu akan kami kirimkan ke jemaat-jemaat untuk dipedomani oleh PWGT jemaat dalam melaksanakan program ataupun juga dipedomani untuk menyusun program-program di tahun 2021. Dan harapan kita semua tentu saja kiranya masa pandemi akibat virus corona ini cepat berlalu dan rencana-rencana kita yang telah kita susun itu boleh terlaksana. Kita boleh bersama-sama kembali mengadakan pertemuan-pertemuan secara tatap muka dan juga semua program-program yang telah kita susun itu boleh terlaksana untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, saat ini pembangunan kantor Klasis Makassar sedang dilaksanakan oleh panitia pembangunan dan PWGT Klasis Makassar telah menganggarkan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan kantor Klasis Makassar ini. Untuk itu saya mengajak ibu-ibu PWGT Klasis Makassar untuk bersama-sama ikut terlibat dalam pekerjaan pembangunan ini. Banyak yang dibutuhkan oleh panitia dan seberapa kecil pun bantuan kita tentu akan sangat bermanfaat buat panitia pembangunan. Harapan kita semua dan doa kita semua bahwa Tuhan akan selalu membuka jalan buat ibu-ibu dan juga buat panitia pembangunan sehingga pembangunan kantor Klasis Makassar ini boleh terselenggara dan boleh selesai pada waktu yang Tuhan sudah tentukan. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada sore hari ini ibadah syukur bulanan kita diselenggarakan oleh PWGT Jemaat Tamalate. Pengurus menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Yohana Ati STH yang melayani firman pada sore hari ini. Terima kasih Bu Pendeta. Tuhan memberkati Bu Pendeta dalam pelayanan dan juga memberkati bersama keluarga. Terima kasih yang sama juga kepada pengurus PWGT Jemaat Tamalate bersama semua anggota PWGT Jemaat Tamalate. Terima kasih boleh menyelenggarakan kegiatan ini. Juga tim IT dari Jemaat Tamalate, terima kasih sudah boleh membantu PWGT Klasis Makassar sehingga ibadah syukur bulanan pada sore hari ini boleh terselenggara. Tuhan memberkati semua Jemaat Tamalate dalam kehidupan seharian dan juga dalam kehidupan berjemaat. Sekali lagi terima kasih. Nah, demikian yang bisa pengurus sampaikan pada sore hari ini. Doa kami kiranya semua ibu-ibu PWGT Klasis Makassar selalu diberkati Tuhan, selalu sehat-sehat dan juga selalu boleh mengucap syukur kepada Tuhan dalam semua keberadaan kita, dalam segala keadaan kita. Apapun itu, kita selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Dalam setiap hembusan nafas kita harus terus mau berkata, Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Walaupun dalam setiap tetesan air mata kita sampai hari ini masih terus mengalir,
karena beratnya beban hidup yang kita alami sampai hari ini. Kehilangan orang-orang yang kita sayangi, berjuang untuk melawan sakit, harus kehilangan pekerjaan. Tuhan, ini terlalu berat bagi kami. Tapi pada saat ini kita mau disapa oleh kebenaran firman-Nya dengan tema kasih setia Tuhan. Mari kita masuk dalam persekutuan kita pada saat ini. Kita mau merasakan begitu besarnya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita buka hati kita menghadap Tuhan. Biarlah dalam ibadah ini ada jawaban atas setiap pergumulan kita. Mari saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang dan setiap keluarga patut bersyukur senantiasa saat segala berkat dan kasih sayang yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, termasuk berkat kehidupan yang sedang berlangsung saat ini. Itu berarti kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita mesti kita jalani dengan penuh penyerahan diri dan bertanggung jawab kepadanya. Sebagai tanda bahwa kita betul-betul menyerahkan diri kepadanya, maka kesetiaannya untuk melakukan kehendaknya harus kita nyatakan sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang beriman. Apakah dalam setiap pergumulan kita, saudara-saudara yang terkasih, kita masih mau mengatakan Tuhan Yesus baik? Iya, harus, mesti. Karena tidak ada Tuhan yang begitu baik selain Dia yang pemilik hidup dan kehidupan ini. Bagaimanapun berat beban kehidupan kita, bagaimanapun tantangan yang kita hadapi sampai hari ini, harus kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Patutlah kita mengucap syukur kepadanya untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita mau mengatakan dan kita mau lantunkan pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mengangkat pujian ini, menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah berhenti kami alami dan rasakan dalam kehidupan kami. Bapakku berterima kasih, Bapa. Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup.
Mari kita lantungkan pujian ini sekali lagi. Bapa, Engkau sungguh baik. Walaupun dalam keadaan terpuruk sekalipun, kita mau terus mengatakan, Bapa, Engkau sungguh baik, sungguh sangat baik. Begitu besar kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Mari sama-sama kita katakan, ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak pernah terlambat pertolongan Tuhan, dan tidak akan pernah habis-habisnya kasih dan rahmat-Nya di dalam kehidupan kita. Selalu baru dan terus baru dalam hidup ini. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Sungguh besar karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Patutlah kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Nya untuk segala sesuatu yang sampai hari ini telah kita peroleh dari-Nya. Mari kita bersorak, mari kita memuji nama Tuhan. Kita penuh dengan semangat sebagai ibu-ibu yang terus diberkati Tuhan untuk senantiasa mengatakan bahwa segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Hanya Dialah yang patut kita angkat pujian dan terima kasih untuk setiap perbuatan tangannya yang tidak pernah berhenti kita alami dan rasakan sampai hari ini. Mari dengan penuh sukacita, ibu-ibu yang ada di rumah dan dimanapun ibu-ibu berada, mari dengan penuh semangat kita melantunkan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita bertepuk tangan, kita menunjukkan sukacita kita bagi Tuhan dan sesama. Walaupun begitu banyak pergumulan hidup, yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya.
Tuhan. Amin. Mari kita bersuka cita, kita bertepuk tangan hanya untuk Tuhan. Kami mau bersorak Tuhan, mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari dengan penuh sukacita kita mengatakan soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. 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 Sekali lagi kita penuh dengan sukacita, kita mengatakan segala puji syukur. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari kita sampaikan terima kasih bagi Tuhan dengan kita bertepuk tangan puji syukur bagi Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahannya. Mari kita terus tersenyum, mari kita terus menyatakan kebahagiaan kita, bersorak-sorai hanya bagi Tuhan. Walaupun mungkin sampai hari ini air mata itu masih terus mengalir dalam kehidupan kita, tapi yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Amin. Luar biasa kasih setia Tuhan bagi kita semuanya. Seperti rusa yang rindu aliran sungainya. Begitupun juga bagi kita yang selalu rindu untuk Tuhan selalu ada dan hadir dalam kehidupan kita. Tapi kadang kita yang menjauh dari Dia, kita yang pergi meninggalkan Dia. Tetapi Tuhan senantiasa peduli, senantiasa setia berada di samping kita. Walaupun saat ini dunia sedang berduka karena pandemi COVID-19, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti meninggalkan kita. Kasih setianya akan terus kita alami sampai hari ini. Karena Tuhan begitu menyayangi kita. Walaupun Tuhan menyatakan suatu rancangan yang begitu luar biasa baik, tetapi yang harus kita terima adalah kekecewaan, kesakitan, kemarahan. Tetapi mari saat ini kita datang kepadanya. Kita mau mengatakan, Tuhan, saya rindu untuk Tuhan menjamah saya, untuk Tuhan mengubahkan hidup saya menjadi lebih baik lagi. Walaupun kehidupan kita kadang gersang karena kita menjauh dari Tuhan, saat ini mari kita datang kepadanya. Buka hati dan pikiran kita untuk Tuhan masuk ke dalamnya, supaya kita boleh mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Yohana Ati STH. Mari kita persiapkan hati kita untuk belajar akan firman Tuhan. Mungkin oleh firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh hambanya, ada jawaban atas setiap pergumulan kita. Ada jawaban atas setiap pertanyaan-pertanyaan yang sampai hari ini terus kita pikirkan. Untuk itu, mari kita tenangkan hati pikiran kita. Biarlah hanya suara Tuhan yang kedengaran saat ini. Kita mengangkat pujian yang berkata, seperti rusa yang rindu aliran sungai. Seperti rusa yang
haus rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. mari saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita ulangi pujian ini sambil terus merasakan, oh Tuhan, kami rindu Engkau menjamah kami. Engkau rindu Tuhan untuk juga hadir dalam kehidupan kami, seperti rusa yang selalu rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang mengenal hati kami. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi darimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu ya Tuhan. Demikian halnya kehidupan kami rindu akan kebenaran-Mu. Kami datang sujud di hadapan-Mu pada saat ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang terus hadir memelihara kehidupan kami. Dalam suka dan duka hidup kami, kasih setia-Mu tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Dan itu boleh kami alami sebagai satu persekutuan wanita gereja Toraja Klasis Makassar. Tuhan perkenankan kami untuk menikmati hadirat-Mu melalui ibadah syukur bulanan di edisi Februari 2021. Di tengah berbagai keterbatasan yang ada karena pandemi COVID-19,
tetapi tidak membatasi semangat dan sukacita iman kami untuk memuliakan Engkau. Saat ini firman-Mu akan diberitakan. Terangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu yang akan memberitakannya, maupun umat-Mu, secara khusus ibu-ibu yang akan mendengarnya. Sehingga dengan firman ini, iman kami semakin dikuatkan, dan kami terus berjalan dalam keyakinan iman, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Berfirmanlah, sesungguhnya kami bersedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Amin. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikian kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita bersama dalam ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar pada saat ini. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Kami menyapa dengan penuh kasih seluruh penasehat PWGT Klasis Makassar, seluruh pengurus PWGT Klasis Makassar, dan juga pengurus PWGT di jemaat masing-masing. Kita bersyukur kasih Tuhan terus memelihara kehidupan kita, dan saat ini Rabu 10 Februari 2021 kita diperjumpakan dalam ibadah syukur bulanan sekalipun itu melalui virtual. Namun tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Sejenak saya mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama dalam tuntunan tema kasih setia Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa perjalanan waktu yang Tuhan berikan bagi kita, hampir setahun kita berada di masa pandemi COVID-19. Terlebih memasuki awal tahun 2021, kita diperhadapkan dengan sejumlah bencana yang tentu hati kecil kita akan mengatakan, Tuhan, sampai kapan semua ini akan berakhir? Kita merindukan bahwa kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita boleh jalani dengan baik-baik saja. Kehidupan yang Tuhan perkenankan bagi kita boleh lewati dalam suasana yang penuh sukacita. Tapi satu hal yang tidak bisa kita hindari bahwa sampai saat ini COVID-19 masih menghantui kehidupan kita. Yang tentu bahwa ketika seandainya COVID ini sudah tidak ada, ibadah syukur bulanan mungkin kita tidak akan lakukan dengan cara seperti ini. Kita merindukan perjumpaan muka dengan muka, bercerita, berbagi pengalaman bersama dengan ibu-ibu. Namun dalam semuanya ini, tidak mengurangi semangat iman kita kepada Tuhan
untuk percaya bahwa kasih setianya tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang berbahagia dalam kasih Tuhan, ada berbagai macam cara yang kita lakukan, yang kita upayakan, bagaimana supaya pergumulan kita ini secara khusus pandemi ini segera berlalu. Ada berbagai upaya yang kita lakukan, bagaimana mempertahankan kondisi fisik kita, kondisi tubuh kita supaya tetap sehat. Ya, mungkin ada di antara ibu-ibu yang selama ini diet, tapi di masa-masa pandemi sudah tidak mengindahkan lagi diet. Ya, katanya salah satu resep ialah berhenti makan sesudah kenyang. Ya, kalau dulu kita diingatkan berhenti sebelum kenyang, kalau sekarang ini berhenti setelah kenyang. Sehingga mungkin mempengaruhi berat badan, ada yang semakin naik, tetapi juga ada yang semakin kurus karena begitu banyak pergumulan. Nah, ibu-ibu yang sama dikasih Tuhan, dalam semuanya itu sadarkah kita bahwa kita ada sampai saat ini karena kasih setia Tuhan? Kita ada sampai saat ini karena kasih setia Tuhan. Ketika kita mengenang sejumlah orang-orang yang kita kasihi, yang telah mendahului kehidupan kita, kita pun bersyukur bahwa kita diberi kesempatan sampai pada saat ini untuk menikmati kesetiaan Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan berikan. Kita bersyukur juga bahwa saat ini firman Tuhan menyapa kita, yang sekaligus menguatkan kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa ternyata pertolongan Tuhan itu tidak pernah jauh dari kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Belajar dari seorang pemimpin yang sangat terkenal dalam Alkitab, yakni Daud. Ia adalah pemimpin atas umat. Ia sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Ia sungguh merasakan pertolongan Tuhan dalam menghadapi sejumlah tantangan. Ya. Mungkin ada yang berpikir, kenapa ini Daud ini? Bukannya dia adalah seorang raja yang dipakai oleh Tuhan atau yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi kenapa dia harus menghadapi sejumlah kesulitan? Apakah Allah tidak berpihak kepada kehidupannya? Bukankah Allah harus hadir membentengi dia sehingga musuh tidak akan menguasai kehidupannya? Tetapi ternyata bahwa dalam masa kepemimpinan Daud pun menghadapi tantangan yang begitu berat. Dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25, bagaimana ia menghadapi sebuah kekuatan dari orang Filistin. Ya. Kalau Daud mengandalkan kekuatannya, kalau Daud mengandalkan kemampuannya, ia tidak akan mampu menghadapi kekuatan yang luar biasa. Dia tidak mampu menghadapi perlawanan dari orang Filistin. Bisa saja ia akan mengatakan, kami mundur. Tapi di akhir kisah dikatakan bahwa Daud mengalahkan, Daud mampu menaklukkan kekuatan orang Filistin. Dari manakah kekuatan Daud? Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kekuatan Daud adalah dari Tuhan yang telah berjanji untuk memelihara dan menopang kehidupannya. Kekuatan Daud adalah pertolongan dari Tuhan yang telah dinyatakan kepadanya. Ini sebuah perenungan bagi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ketika Dia yang mengutus kita, ketika Dia yang memilih kita, yang menetapkan kita sebagai umatnya, Ia akan terus hadir memelihara dan menolong kita dalam segala situasi kehidupan kita. Ya, sangat sulit memang ibu-ibu kalau kita hanya melihat pertolongan Tuhan itu ketika kehidupan kita aman-aman saja. Atau sangat sulit kita mau melihat kalau pertolongan Tuhan itu kita ukur sesuai dengan keinginan kita. Tapi yang pasti bahwa dalam segala situasi, Ia terus menyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan dinyatakan ketika di bawah pimpinan Daud. Segala hal yang tidak mungkin Tuhan menjadikan semua itu baik.
Keberpihakan bahkan kesetiaan Allah kepada Daud tidak berhenti sampai di situ. Itu terus-menerus terjadi dalam kehidupan Daud. Dan pada akhirnya Daud mengungkapkan pujiannya kepada Tuhan, menaikkan syukurnya kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk melihat, ibu-ibu sekalian, bagaimana Daud ini adalah seorang figur yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Bagaimana ia hadir di tengah-tengah kehidupan umat, memberi keteladanan bahwa kekuatan Tuhan melebihi kekuatan manusia. Bahkan pergumulan berat yang terjadi pun, ia mampu melihat bahwa di dalamnya ada kasih Tuhan yang luar biasa. Lalu bagaimana pemazmur menyatakan itu kepada Tuhan? Jelas dalam pembacaan kita di ayat pertama. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Ya, tidak dikatakan bahwa aku hendak bersyukur kepadamu ketika situasi aman-aman saja. Ataupun tidak dikatakan bahwa aku hendak bersyukur kepadamu ketika semuanya baik-baik saja. Tetapi pemazmur mau menyatakan syukurnya kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena ia percaya bahwa pertolongan itu hanya bersumber dari Tuhan. Tidak ada setengah hati, tidak ada 3/4 hati. Tetapi dengan segenap hati, Daud mau menyatakan syukurnya kepada Tuhan atas pertolongan yang ia boleh alami. Yang kedua, bahwa ilah-ilah yang ada di sekitarnya tidak menyurutkan semangatnya untuk terus bermazmur bagi Allah. Ilah-ilah kita bisa mengandaikannya dalam kehidupan kita, bahwa godaan-godaan yang ada di sekeliling kita tidak akan menyurutkan semangat iman kita untuk terus menaikkan mazmur pujian kita kepada Tuhan. Ya, jadi juga tidak dikatakan bahwa ya nanti kalau situasinya aman baru kita bermazmur bagi Tuhan, memuliakan Tuhan. Tetapi yang mau dikatakan bahwa apapun keberadaan, apapun persoalan kehidupan yang ada, sesungguhnya layaklah jika mazmur pujian kita selalu kita ungkapkan kepada Tuhan. Yang ketiga, bahwa bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, datang dengan segala kerendahan hati, memuliakan Tuhan dengan segala ketulusan. Memuliakan Tuhan dengan ketulusan hati, sekali lagi tidak hanya dalam situasi-situasi yang aman yang kita jalani. Situasi-situasi yang mencekam sekalipun, kita mau diajak untuk terus belajar, melihat bagaimana sikap yang diperlihatkan oleh Daud tentang keyakinannya atas pertolongan Tuhan yang mendorong dia untuk terus bersujud di hadapannya dalam kerendahan hati. Semua ini pemazmur nyatakan atas kesetiaan Tuhan yang telah dialami dalam hidupnya, sehingga tidak ada alasan baginya untuk tidak memuliakan Tuhan kepadanya. Tidak ada alasan dalam kehidupan pemazmur untuk tidak bersyukur atas kasih setia Tuhan yang ia boleh alami dalam kehidupannya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita renung-renungkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita merasakan kasih Tuhan? Ya, mungkin ada di antara kita yang dalam beberapa bulan terakhir ini harus menjalani isolasi mandiri. Sungguh luar biasa kasih Tuhan buat kehidupan kita, sehingga itu boleh terlewati dengan baik. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Baik itu orang tua kita, anak-anak kita, atau mungkin orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Dalam peristiwa itu pun kita terus melihat bagaimana kesetiaan Tuhan yang memelihara hidup kita. Ataupun mungkin ada di antara ibu-ibu yang kehilangan pekerjaan. Dalam situasi itu, mungkin juga ibu-ibu mulai meragukan bahwa di mana kasih setia Tuhan dalam situasi seperti itu.
Kasih setia Tuhan dinyatakan ketika kita diberi kekuatan untuk menghadapi situasi tersebut. Tidak berarti kasih Tuhan itu hanya memutar kondisi yang kita alami menjadi lebih baik. Tetapi kasih setia Tuhan adalah kekuatan yang Ia berikan bagi kita untuk melewati persoalan-persoalan yang ada. Dan itulah yang disaksikan oleh Raja Daud. Bahwa kasih setia Tuhan dalam hidupnya tidak berarti bahwa tidak ada lagi masalah yang ia alami. Tidak berarti bahwa tidak ada lagi persoalan yang terjadi. Tetapi kasih setia Tuhan, ia mau lihat bahwa ia diberi kekuatan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita pada masa yang akan datang, teruslah percaya bahwa kesetiaan Tuhan itu akan terus dinyatakan dalam segala situasi. Sehingga kita diajarkan untuk tidak putus asa. Kita diajarkan untuk tidak cemas dalam situasi yang ada sekarang ini. Di mana-mana dalam beberapa minggu terakhir ini kita mendengar berita banjir. Ataupun yang sangat memilukan ialah tragedi gempa yang melanda saudara-saudara kita di Majene dan Mamuju. Tentu hati kita menangis melihat kondisi seperti itu. Harapan kita ialah terus percaya dan meyakini bahwa dalam kesulitan yang sangat berat sekalipun, kasih setianya akan terus dinyatakan. Dan tidak menyurutkan semangat kita selaku ibu-ibu untuk menyatakan peran dan tanggung jawab, baik itu dalam keluarga kita, baik itu dalam pelayanan kita, ataupun di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan mengutus kita bersama. Situasi yang tidak menentu sekarang ini jangan pernah membuat kita meragukan kesetiaan Tuhan. Tetapi mari kita belajar melihat bahwa situasi-situasi yang ada sekarang ini akan memperkenalkan kuasa Tuhan yang sungguh sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Sehingga yang kita lakukan, yang kita harus nyatakan dalam kehidupan kita ialah nyatakanlah syukur senantiasa kepadanya. Kita percaya bahwa Ia tidak pernah ingkar janji akan pertolongannya untuk dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Bersama kita akan mendengarkan pujian, Aku Hendak Bersyukur Kepadamu. Aku hendak bersyukur
Kasih setia Tuhan tepat pada waktunya. Tangannya tidak akan pernah terlambat terulur buat kita. Yesus telah mengorbankan dirinya di kayu salib karena kasih dan pemeliharaannya untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita, begitu besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia telah berkorban untuk kita semua saat ini. Apa yang kita mampu berikan bagi Dia? Mari kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepadanya. Kita menjadi berkat bagi Tuhan dan bagi orang banyak. Saat ini, mari kita menaikkan pujian syukur kita kepadanya. Kita memberikan tanda ungkapan syukur kita kepadanya. Mungkin saat ini kita ada yang mengatakan, dengan apa yang bisa aku berikan bagi Tuhan dengan kondisi saya seperti ini. Saya harus kehilangan pekerjaan. Saya harus kehilangan orang-orang yang saya sayangi. Tapi yang Tuhan mau lihat dalam kehidupan kita adalah kita memberi hidup kita bagi Tuhan untuk Tuhan pakai menjadi alatnya di tengah-tengah kehidupan kita. Mari saat ini kita menaikkan pujian kita, memberikan tanda ungkapan syukur kita kepadanya. Sungguh kita bangga punya Allah seperti Dia. Sungguh kita bangga punya Allah yang selalu peduli dalam setiap keberadaan kita. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Sungguh kubangga Bapa. Mari dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan, kita memberikan berkat-Nya bagi untuk pelayanan jemaat di mana Tuhan tempatkan kita. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku Kini miliki. ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Kita harus bersyukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam Sungguh kehidupan ku kita. bangga Bapa, Kita jangan pernah takut kekurangan, punya karena Tuhan Allah akan memberikan berlipat seperti kali ganda Engkau. berkat-berkatnya di dalam kehidupan Bangga kita. Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Tuhan memberikan berkat-Nya bagi kita. Tuhan juga akan mencukupkan setiap apa yang kita butuhkan. Tuhan akan memakai banyak orang untuk menjadi alatnya. Begitupun juga setiap talenta yang Tuhan sudah berikan bagi setiap umatnya. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan paduan suara PWGT Klasis Makassar dan paduan suara PWGT Jemaat Talo. Selamat mendengarkan.
Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and lead me home, what joy shall fill my heart. Then I shall go with humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Mari kita naikkan doa syukur dan syafaat kita di hadapan Tuhan. Bagimulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan ya Tuhan. Kasih dan kesetiaan-Mu Engkau senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami, hingga kami ada sebagaimana saat ini. Pertolongan-Mu Engkau boleh nyatakan bagi kami selaku ibu-ibu, ketika kami boleh menyembah dan memuliakan Engkau dalam ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar, Rabu 10 Februari 2021. Kami percaya Tuhan bahwa ini hanya mungkin terjadi karena pertolongan Tuhan. Dan syukur bahwa di dalamnya Tuhan menyapa kami melalui firman kebenaran, yang terus meyakinkan kami bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berubah, sehingga layaklah dan patutlah jika pujian senantiasa kami persembahkan kepadanya. Dalam berbagai bentuk kehidupan yang kami alami, sungguh kami merasakan bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Dan itu boleh kami nikmati bersama ketika Tuhan perkenankan kami untuk menikmati sukacita melalui ibadah syukur bulanan. Sekalipun itu harus kami lakukan lewat virtual. Tidak mengurangi semangat iman kami untuk percaya dalam kehidupan ini bahwa dalam segala situasi Tuhan selalu hadir menyatakan kemurahan-Nya. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan sungguh menjadi bagian kehidupan kami dan menjadi penuntun dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya, untuk tidak pernah meragukan kasih Tuhan, melainkan kami percaya bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kami. Dalam ibadah syukur bulanan ini pula, kami diberi kesempatan untuk menyatakan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Berkenan Tuhan atasnya, biarlah itu dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan dalam lingkup PWGT Klasis Makassar. Dan yang masih ada pada kami pun, Tuhan mengajar kami untuk memanfaatkan berkat itu dengan baik. Dan segala sumber berkat pun Tuhan berkenan di dalamnya. Kami berdoa kepadamu untuk persekutuan wanita gereja Toraja dalam lingkup jemaat, klasis, bahkan sampai ke pusat. Kami mohon kemurahan dan kasih-Mu akan terus memperlengkapi kami semua untuk menyatakan pelayanan dengan penuh sukacita. Bahkan terlebih
pengurus di tingkat jemaat, bahkan juga klasis dan sinode. Kiranya Tuhan memberi hikmat dan kemampuan untuk menyatakan tanggung jawab dengan baik, dan dalam semuanya itu nama Tuhan dimuliakan. Dalam doa kami bersama pada sore hari ini, kami terus mendukung untuk setiap pergumulan yang kami alami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ada sejumlah kekasih-kekasih kami yang harus menjalani isolasi mandiri. Baik bagi mereka yang sementara menjalani saat ini, Tuhan terus memberi kekuatan dan topangan. Dan juga ya Tuhan, bagi mereka yang selesai menjalani isolasi, biarlah mereka terus memuliakan Tuhan dan meyakini bahwa itu hanya mungkin terlewati karena belas kasihan Tuhan. Dan kami percaya bahwa berjalan dan terus mengandalkan kuasa Tuhan, hidup kami akan senantiasa dipelihara. Demikian ya Tuhan, untuk mereka yang mengalami pergumulan karena duka cita, ditinggalkan oleh sahabat-sahabat, orang-orang yang mereka kasihi, bahkan keluarga sekalipun, kami percaya bahwa dalam duka sekalipun kuasa Tuhan akan dinyatakan. Dan juga ya Tuhan, untuk berbagai sukacita yang terjadi, biarlah kami terus merasakan bahwa sukacita yang kami alami itu hanya bisa terjadi karena belas kasihan Tuhan. Sehingga perjalanan kehidupan kami selanjutnya senantiasa diliputi dengan syukur kepada Tuhan. Dan juga kami bersyukur bersama dengan pengurus PWGT Jemaat Tamalate dan anggota PWGT Jemaat Tamalate yang telah memfasilitasi sehingga ibadah syukur bulanan Rabu 10 Februari 2021 mulai berjalan dengan baik. Kiranya ini membawa sukacita bagi banyak orang dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua yang telah berperan dalam ibadah ini, Tuhan akan terus menolong dan memperlengkapi kami untuk menjadi pelayan-pelayan setia yang terus menyatakan kerendahan hati dan ketulusan hati dalam melayani. Kami percaya bahwa pelayanan yang Tuhan titipkan bagi kami, di dalamnya pula topangan Tuhan akan memelihara sehingga kami boleh menjalankannya dengan baik. Kami terus bermohon kepadamu ya Tuhan, kiranya pergumulan kami selaku anak-anak-Mu dalam masa-masa pandemi ini, Tuhan kiranya mendengarnya. Dan kami rindu bahwa masa-masa pandemi ini boleh berlalu dengan baik. Kami kembali menjalani kehidupan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah dalam semuanya itu pula nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau boleh hadir dalam ibadah kami pada saat ini. Ibadah hampir selesai, kami percaya bahwa kasih Tuhan akan terus menolong kami selanjutnya. Dan ketika kami kembali ke tengah kehidupan kami, ajarkan kami untuk tidak meragukan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk tidak meragukan pertolongan Tuhan, karena kami percaya bahwa pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Ini kami yang datang menyerahkan kehidupan kami, Tuhan berkenan mendengarkannya. Semua bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, dan yang telah mengajarkan doa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu PWGT harus tetap terus berjaya dan tetap semangat di ladang Tuhan. Jangan pernah mundur ketika Tuhan ingin memakai ibu-ibu bekerja di ladangnya. Tuhan mengutus kita untuk menjadi alat dan menjadi berkat bagi sesama. Untuk itu, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Mari dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan, kita mengangkat pujian, di mana pujian ini mau mengajarkan kita bahwa Tuhan mengutus kita di tengah dunia. Mari kita memuji Dia, mari kita bersorak bagi nama Tuhan. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada
yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang. Mari dengan tenang, dengan penuh sukacita kita melayani sesama kita. Kita melayani Tuhan dengan penuh semangat, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Pergilah dalam damai sejahtera Allah, dan biarlah firman-Nya terus menjadi pegangan kehidupan kita. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Luar biasa kasih setia Tuhan yang kita alami sampai hari ini. Semoga dalam ibadah kita pada saat ini ada jawaban atas setiap pergumulan hidup kita. Dari gedung gereja Jemaat Tamalate, kami mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, Ibu Pendeta Yohana Ati STH yang boleh melayani kita dalam ibadah pada saat ini. Terima kasih Ibu Rita Sasabone yang sudah memimpin kita dalam pujian, dan juga buat Saudari Liah Mangapan yang boleh memainkan alat musik bagi kita, dan juga buat Ibu Mariana Mangapan yang boleh memimpin kita dalam mars dan himne PWGT. Dan terima kasih juga kami haturkan kepada seluruh penasehat PWGT Klasis Makassar, seluruh pengurus PWGT Klasis Makassar, seluruh pengurus PWGT jemaat-jemaat, dan seluruh anggota PWGT. Harus tetap semangat dan terus bekerja di ladang Tuhan. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, karena kasih setia Tuhan akan terus ada dan kita alami di dalam kehidupan kita. Walaupun sampai hari ini kita harus meneteskan air mata, tapi suatu saat nanti Tuhan akan mengganti tetesan air mata kita dengan penuh sukacita. Mari terus berharap, mari terus beriman kepadanya. Suatu saat nanti kita akan melihat kebaikan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan pernah mengatakan saya tidak bisa Tuhan, saya tidak mampu. Tapi ketika Tuhan mau memakai Anda, Tuhan akan memakai begitu sangat luar biasa. Mari kita menutup ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar kita di tahun 2021 di bulan Februari pada saat ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan, dengan mengatakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Mari dengan penuh semangat dan sukacita kita mengangkat pujian ini. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. ratakan tanah bergelombang, Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, untuk siap dibangun dan siap dipakai menjadi oleh Tuhan siap dan bersaksi bagi banyak di orang. atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita ulangi pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya.
sukacita kita mengatakan ratakan tanah Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Luar biasa kasih setia Tuhan. Kami dari Gedung Gereja Jemaat Tamalate mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara-saudara yang boleh mengikuti ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar edisi Februari tahun 2021. Sampai ketemu di bulan Maret. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.